Jadi kefakiran itu pun baik bagi kita. Itu bukan satu hal yang tercela bagi orang-orang yang beriman, tetap kebaikan. Tetap itu sebagai hal yang menyenangkan. Dan ajaibnya orang beriman, ketika ditimpa kefakiran pun dia akan menjadi orang-orang yang menuai pahala dari kesabarannya terhadap kefakiran yang Allah tetapkan untuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Salah satu ciri orang-orang yang beriman menika mereka adalah orang-orang yang seluruh keadaannya adalah baik bagi mereka. Ketika orang-orang yang beriman mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik bagi mereka dan mereka akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi ketika mereka orang-orang yang beriman ini mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga baik bagi mereka karena mereka akan bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Semua perkara orang beriman itu adalah baik. Falaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa terjadi kepada seorang pun kecuali kepada seorang yang beriman. Napa niku? In asabathu syarra syakar fakana khairan lah. Orang yang beriman itu kalau mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur. Dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, tapi ketika orang beriman itu mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya sobaro, maka dia akan bersabar. Fakana khairallah, dan itu baik baginya. Jadi jamaah yang dimuliakan, kondisi orang beriman itu cuma berputar di antara dua perkara. Puternya, naik turunnya cuma di niku, antara sabar kali nopo syukur. Saat ditimpa musibah bersabar, saat ditimpa anugerah dan nikmat apa bersyukur. Tidak ada yang ketiga bagi orang beriman, dan itu dua-duanya adalah perkara yang baik. Nah, salah satu bentuk ad-dharra atau salah satu bentuk hal yang kurang menyenangkan bagi orang-orang beriman itu adalah al-faqru, kefakiran atau kemiskinan. Karena secara tabiat semua manusia termasuk orang-orang beriman pun secara tabiat penciptaan itu tentu tidak suka jadi orang miskin. Ya, semuanya akan ingin untuk menjadi orang-orang yang kecukupan atau bahkan orang-orang yang kaya. Tapi karena kaidahnya sudah kita sebutkan tadi, karena kita orang-orang beriman itu orang-orang yang kemudian diperintahkan untuk beriman kepada rukun iman, yang salah satu rukun iman itu adalah apa? Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk atau yang tidak menyenangkan. Maka kemudian kefakiran itu, kemiskinan itu walaupun menimpa kita, itu tidak akan menjadi satu hal yang bermasalah, atau tidak akan kemudian menjadikan kula panjenengan orang-orang yang kemudian mengingkari ataupun tidak bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefakiran itu pun baik bagi kita. Itu bukan satu hal yang tercela bagi orang-orang yang beriman, tetap kebaikan. Tetap itu sebagai hal yang
menyenangkan. Dan ajaibnya orang beriman, ketika ditimpa kefakiran pun dia akan menjadi orang-orang yang menuai pahala dari kesabarannya terhadap kefakiran yang Allah tetapkan untuknya. Dan misalkan kalau panjenengan termasuk dari bagian atau kelompok orang-orang yang fakir, maka ini jangan sampai berkecil hati, jangan sampai susah, karena itu kebaikan bagi kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad SAW sabda, al-fakru azyanu alal mu'mini minal idhari al-hasani ala khaddil faras. Nabi bersabda, kefakiran itu lebih indah, gitu. Perhatikan nih, kefakiran itu apa? Kefakiran, kemiskinan itu lebih indah bagi seorang yang beriman dari sabuk yang ada di apa? Pelipis kuda, ya. Yang sabuk niku sabuk yang mahal, kan kuda niku enten apa? Kayak tali nih gitu di kepala nih kan enten apa kayak tali ngaten. Lah kesabaran atau kefakiran itu bagi orang beriman lebih indah dari niku, walaupun tali yang ada di kepala atau pelipis kuda niku mahal, ya sangat mahal, sangat indah, tapi niku kalah indah dengan kefakiran yang ditimpa atau yang dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi kefakiran niku menjadi indah karena menempel pada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kefakiran itu biasa mawon. Kemiskinan itu biasa, bukan spesial. Tapi karena kemudian menempel kepada orang beriman, yang fakir, yang miskin itu orang beriman, maka menjadi yang sesuatu yang spesial, lebih indah dari apapun ketika kefakiran itu menempel pada diri seorang yang beriman. Karena orang beriman itu kalau fakir, kalau dia miskin, dia bersabar, dan kesabarannya itu akan menuai banyak pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan ngeten. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-faqru syainun 'indan nas. Saya ulangi, al-faqru syainun 'indan nas. Kefakiran itu syainun itu maksudnya cacat, aib di sisi manusia. Memang kalau kefakiran itu sudut pandangnya manusia memang jelek. Wah, wong miskin gitu. Itu orang miskin dihina, dijelek-jelekkan, direndahkan karena kefakirannya. Kalau sudut pandangnya apa? Manusia. Tapi wa zainun indallahi yaumal qiyamah, tapi kefakiran, kemiskinan itu merupakan zainun, perhiasan, keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Karena memang mohon maaf nggih, sudut pandang manusia niku rata-rata. Kalau saya katakan rata-rata, walaupun tidak semuanya ya, tapi rata-rata manusia niku cenderung memandang orang niku dari sisi materi. Seorang niku akan menghormati atau tidak, dihormati atau tidak, niku pertama kali kalau sudut pandangnya manusia niku pasti dari sisi materi atau pangkat. Nggih napa mboten? Nggih. Orang niku semakin kaya mesti akan semakin dihormati, akan semakin dimuliakan, disanjung-sanjung karena kekayaannya niku. Seorang semakin apa? Tinggi jabatannya juga akan semakin dimuliakan, akan semakin dihormati. Itu cara pandang manusia. Makanya biasanya kebalikannya ngoten. Seorang itu semakin miskin mesti akan semakin direndahkan, akan semakin tidak dihormati, bahkan mungkin mohon maaf semakin dipandang sebelah mata, tidak dihargai ini semakin miskin. Coba menjenengan mungkin merasakan nggih. Kita sendiri saja lah, mboten usah menuding orang lain.
perilaku kula panjenengan kepada orang yang miskin atau miskin sekali niku biasanya berbeda dengan apa? Orang yang kaya. Gitu. Kita berbeda, Pak. Kita saja memperlakukan orang miskin niku ya nyun pangapunten, agak disepelekan, direndahkan. Beda nek misalkan yang di hadapan kita niku orang yang kaya raya, hartanya banyak, datang ke rumah kita pakai mobil mahal, harga 1 M, gitu, bawa Alphard atau misalkan yo minimal Pajero. Berbeda ketika yang datang ke rumah kula jenengan niku apa? Orang miskin cuma jalan kaki pakai sendal jepit. Beda napa mboten perlakuan kula jenengan kepada dia? Berbeda, nek ngaku mawon gitu. Berbeda, kita sendiri terbawa oleh cara pandang manusia seperti ini. Karena kemiskinan itu nek cara pandangnya manusia memang itu satu hal yang syainun tadi loh. Syainun itu aib. Hal sesuatu yang dianggap tidak baik, jelek. Makanya kita memperlakukan orang yang miskin dan fakir seperti itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi zainun, kemuliaan, keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Karena apa? Karena disebutkan oleh ulama niku kenapa kok kefakiran itu menjadi perhiasan keindahan di sisi manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, li salamati sahibihi fid-daraini. Karena keselamatan orang-orang yang fakir dan miskin itu fid-darain, di dua negeri, maksudnya di dunia ataupun di akhirat. Karena niku makanya dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang miskin, orang fakir niku akan masuk surga lebih dulu setengah hari dari orang-orang yang kaya. Dalam Sunan Ibnu Majah niku. Jadi yadkhulu fuqara'ul mu'minin al jannata binisfi yaumin khamsi mi'ati am. Kurang lebih niku lafadznya nih jenis cak memang. Ini au kama qala bermakna. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin, orang-orang miskin dari kalangan orang-orang beriman niku akan masuk al jannah surga lebih cepat dari orang-orang kaya, ya. Bahwasanya yadkhulu fuqara'ul mu'minin al jannata, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari orang-orang beriman itu akan masuk surga qoblal agniya, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin, jaraknya setengah hari. Jadi misalnya napa? Besok pagi orang-orang miskin itu di hari kiamat pun masuk surga. Lah orang kaya niku nembe siang hari, ba'da duhur. Sing miskin ba'da subuh masuk surga, pun melebet masuk surga lebih dulu. Lah orang kaya niku agak akhir, Pak. Siang hari ini nembe masuk surga. Tapi jarak niki setengah hari niku perhitungannya nanti di hari kiamat bi khamsi mi'ati am, sejarak selama 500 tahun. Jadi setengah hari ini akhirat niku 500 tahun. Jadi nggih suwe banget. Setengah hari akhirat niku 500 tahun. Niku hadisnya wonten Ibnu Majah. Jadi alhamdulillah. Jadi kula panjenengan ki mboten sah terlalu banyak ngeluh. Gitu, baik dadi wong miskin, tapi insya Allah masuk hadis niki akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya sejarak setengah hari, tapi setengah hari niku adalah 500 tahun. Bukan setengah hari dunia, ya. Setengah hari dunia kan cepat, paling selisih pinten 8 jaman misalnya atau 9 jam. Tapi ini di akhirat mboten bi khamsi mi'ati am, sejarah 500 tahun. Kenapa sampai seperti ini? Ya, karena orang-orang miskin itu kan hisabnya mudah, Pak.
wong di dunia mboten memiliki apapun gitu. Yang dimiliki materinya cuma sedikit, jadi mau dihisap nopo? Hisapnya ya sangat cepat dan ringan. Berbeda dengan orang semakin kaya, niku hisapnya akan semakin rumit dan berat serta lama sekali. 1 rupiah yang dia miliki akan ditanya asalnya dari mana. Terus cara mendapatkannya benar atau tidak, halal atau haram. Per rupiah niku sampai nanti terus pertanyaan ketiga dibelanjakan kemana harta sebanyak itu. Terus ditanya lagi dikeluarkan zakatnya atau tidak harta sebanyak itu. Kemudian ditanya lagi sedekah enggak harta sebanyak itu. Luar biasa berat, jelimet, lama. Perhitungan orang-orang yang kaya. Semakin kaya niku resikonya juga semakin berat. Ya nek enak nggih mboten. Dadi wong sugih enak mboten? Enak, menyenangkan. Kula jenengan ya pengen dadi wong sugih gitu. Cuman itu nggih berisiko. Jadi ada sisi kita senang dengan kekayaan itu, tapi ada sisi kita juga berat nanti di hari kiamat akan perhitungan dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Sampai enten sebuah hadis iki. Bagaimana diceritakan di hadis niku bahwa ada 2 orang yang masuk surganya niku ditunda, Pak. Diakhirkan. Tetap masuk surga tapi diakhirkan, diakhirkan, tidak di awal. Sinten? Yang pertama Nabi Sulaiman, nomor kali sahabat Abdurrahman bin Auf. Nabi niku rada diakhirkan masuk surga nih. Sinten? Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman niku. Sebab napa? Sebab 5 kali mulki. Karena kerajaannya. Dan Nabi Sulaiman itu diberikan anugerah kerajaan yang sangat luas, yang sangat besar, sehingga niku mempersulit beliau untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak masuk surga, tapi sangat sulit diakhirkan dengan sebab kerajaannya niku. Jadi misalnya panjenengan jadi presiden niku hisabe nggih berat niku. Jane umpamane jenengan mboten dadi presiden, malah masuk surgane cepet. Gara-gara jenengan dadi presiden, hisabe napa? Berat, akhirnya tertunda lama untuk masuk surga karena urusannya ribet dan urusannya banyak sekali yang harus diselesaikan. Makanya kula dhewe niku mboten ngimpi dadi pejabat. Itu penak dadi napa? Rakyat jelata mawon. Wayah nyambut gawe nggih nyambut gawe gitu. Wayah ngopi nggih. Wayah cakruan, wayah mancing. Wayah turu wis penak niku. Terus mati, bar mati mlebu swarga. Lah mboten enten sing ajeng dipertanggungjawabkan napa hartane mboten enten, jabatane nggih mboten wonten, tidak menjabat, amanah nggih ndak ada amanah wong bukan pejabat. Nah ini presiden, wakil presiden, menteri, kepala ini gubernur, bupati, camat, wah luar biasa nih. Sing gugat nggih kathah niku, sing menggugat nanti di hari kiamat karena dianggap pemimpin ini tidak adil, ya banyak, mungkin ratusan juta umat, ratusan juta manusia akan menggugat dia karena mungkin ada sisi-sisi yang kedoliman atau sisi-sisi yang boten adil dan seterusnya. Nek kita niki yang bukan siapa-siapa, nopo sing ajeng digugat? Wong gaya aku mancing kok kowe gugat ngopo? Kene nek ndak ada kerjaan mancing mboten bisa digugat karena memang nggak ada pertanggungjawab. Yang penting ampun mancing iwake tanggane, gitu. Yang penting mancing yang kali nopo yang laut mriko. Sama niku. Niku Sulaiman bin Dawud diakhirkan masuk surga karena nopo? Karena kerajaan yang Allah berikan kepada beliau. Nomor kali disebutkan sinten? Sahabat Nabi, Pak. Diakhirkan masuk surga nggih menika sahabat
Abdurrahman bin Auf napa li ajli ginahu, karena Abdurrahman bin Auf niku sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat besar dan sangat banyak sekali sehingga diakhirkan masuk surga. Kan lumayan niku Abdurrahman bin Auf niku kekayaannya luar biasa. Niku mawon nggih, Abdurrahman bin Auf niku sosok sahabat yang kaya, bukannya kaya tapi kaya raya, yang gemar sedekah, gemar membelanjakan harta fisabilillah, habis-habisan membantu Nabi untuk li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Niku pun masih kesulitan untuk langsung masuk surga. Jadi hartanya niku pun wis pokoknya enek nopo to, perang biayai, bangun masjid biayai, fakir miskin biayai, nopo mawon ikut andil niku. Niku mawon masih diakhirkan masuk surga gara-gara kekayaannya yang demikian banyak. Lah apalagi orang-orang kaya sing babar blas mboten tahu sedekah ya ora gitu. Zakat dizakat nggih mboten gitu. Enen pembangunan masjid ya ora nyumbang gitu. Wis ora tau babar blas. Sulit sekali. Dan niku tentu akan semakin pengakhirannya semakin lama niku. Ya udune diakhirke misalnya 100 tahun dadi 1000 tahun. Dadi kula jenengan wis ning surga wis penak-penak wis niki dereng mlebu swarga. Jarake tesih 1000 tahun. Lah sing rakyat jelata sing wong miskin-miskin wis gek mlebu ana gitu. Wis karek seneng-seneng pun mlebu swarga. Dadi niku hikmah dados tiyang fakir, hikmah dados tiyang miskin itu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo kita jangan sampai kemudian suudzon, buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir Allah kepada kita. Kok kenapa kita ditakdirkan kepada orang yang miskin, jadi orang miskin, jadi orang yang tidak punya, jadi orang yang pas-pasan gitu, kadang mencari ma'isyah, penghidupan dapat sehari, habis sehari, bahkan kadang untuk sehari nggih kurang, kadang nabrak sana nabrak sini gitu. Mboten usah di napa istilahnya, nggak usah galau dengan kondisi niku. Tetap bersabar, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya.